Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru dan tenaga kependidikan hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Anda Ezita MPD, pengawas SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Praktik baik ini saya lakukan di SMP Negeri 39 Padang, salah satu dari 8 sekolah yang saya dampingi, merupakan sekolah penggerak angkatan pertama di Kota Padang. Kepala sekolah baru diangkat saat penugasan dimulai, memiliki kesadaran yang baik terhadap perubahan, tetapi masih rendah dalam kapasitas memimpin perubahan. Adapun tantangan yang saya hadapi, hasil rapor pendidikan 2023 menunjukkan 36% siswa di bawah kompetensi minimum untuk literasi, 63,41% untuk numerasi. Data ini belum digunakan untuk menyusun program sekolah. Terdapat masalah komunikasi antara guru dan siswa akibat karakter siswa yang keras berpengaruh pada gaya bicara yang kasar, bertentangan dengan etika berbicara Minangkabau. Keinginan untuk berkolaborasi guru-guru dan tenaga kependidikan sangat tinggi. Hal ini membuat saya tertantang untuk segera melakukan perubahan di dalam pendampingan dengan cara mengadopsi Kato non Ampek sebagai tata cara orang Minang berkomunikasi yang sopan dan santun. Tempat prinsip Kato non Ampek terdiri dari Kato mandaki ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, Kato menurun ketika berbicara dengan orang yang lebih muda, Kato mandata ketika berbicara dengan teman sama besar, dan Kato melereng ketika berbicara dengan orang yang disegar. Praktik baik ini saya beri judul Kato non Ampek dalam teknik pendampingan pengawas sekolah, dengan harapan memperbaiki komunikasi, etika berbicara, dan menciptakan budaya refleksi serta kolaborasi di sekolah. Aksi pertama yang saya lakukan adalah menyempurnakan perencanaan pendampingan. Diawali dengan menentukan strategi pendampingan, memilih strategi perubahan segera karena kepala sekolah memiliki kesadaran tinggi tetapi kapasitas rendah untuk memimpin perubahan. Selanjutnya saya menyusun dokumen rencana pendampingan, fokus pada proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah, dan mengadopsi pendekatan non-direktif dalam pendampingan, menggunakan prinsip Kato menurun untuk memberikan tantangan kepada kepala sekolah bertujuan meningkatkan kapasitas dalam area yang dapat segera diperbaiki. Rencana pendampingan diilustrasikan dalam tabel 1. Aksi 2 yang saya lakukan mendampingi kepala sekolah merencanakan program kerja. Pertama, mendampingi dalam pra penyusunan RKAS dan RKT. Kami melakukan eksplorasi rapor pendidikan, melibatkan seluruh guru dan tenaga kependidikan dalam memahami rapor pendidikan. Metode yang saya lakukan adalah metode mentoring, menggunakan pendekatan mentoring karena kepala sekolah baru dan peserta belum sepenuhnya memahami rapor pendidikan. Langkah dalam eksplorasi rapor diawali dengan saya memberikan contoh cara mengeksplorasi rapor pendidikan dengan pendekatan Kato menurun, menggunakan bahasa santun dan penuh kasih sayang. Kemudian melatih peserta dalam menilai capaian dan merumuskan rencana tindak lanjut sebagai program sekolah. Kemudian membagi peserta ke dalam 6 kelompok yang terdiri dari kelompok literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim keamanan global, kualitas pembelajaran. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang memicu dialog lebih lanjut, memfasilitasi setiap kelompok dan memberikan bimbingan dengan sabar. Hasil eksplorasi rapor pendidikan dapat dilihat pada tabel 2. Langkah selanjutnya adalah mendampingi penyusunan RKT dan RKAS, melibatkan kepala sekolah, tim penyusun RKT dan RKAS serta ketua komite sekolah. Menggunakan Kato melereng untuk berkomunikasi dengan ketua komite yang dianggap mamak oleh SMP Negeri 39 Padang. Menggunakan Kato menurun untuk berinteraksi dengan tim penyusun dari guru dan tenaga kependidikan. Mengajukan permintaan masukan kepada ketua komite dengan ungkapan yang santun dan penuh hormat. Menggunakan kiasan untuk menggambarkan kondisi sekolah tanpa menjelaskan secara langsung agar ketua komite dapat memahami dan memberikan kepemikiran yang relevan. Aksi
Aksi ketiga, mendampingi kepala sekolah dalam pelaksanaan program kerja sekolah. Yang pertama, berdiskusi dan umpan balik berkala. Mengagendakan sesi diskusi secara rutin untuk memantau pelaksanaan program sekolah. Mengajukan pertanyaan kepada kepala sekolah mengenai tujuan program, praktik baik yang dilakukan, perbaikan praktik baik, rencana tindak lanjut. Menggunakan bahasa sopan dan menyertakan kata kunci untuk mendorong kepala sekolah memberikan jawaban berdasarkan refleksi. Mencatat hasil diskusi yang kemudian disajikan dalam tabel 3. Pelaksanaan dukungan. Mengubah temuan menjadi rencana aksi pendampingan yang berfokus pada program prioritas di RKT. Program prioritas pendampingan adalah IHT penyusunan perangkat ajar berbasis literasi numerasi, IHT tentang asesmen pembelajaran, IHT penyusunan modul P5, dan teknik pelaksanaannya adalah melakukan training. Pendampingan unjuk kerja. Pada langkah ini saya memberikan dukungan selama pelaksanaan program kerja, khususnya pembelajaran berdiferensiasi, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, program kemitraan termasuk dengan puskesmas dan lembaga kerapatan adat alam Minangkabau. Pendampingan dilakukan dengan kebutuhan yang tercantum dalam RKT dan RKAS. Lebih banyak menggunakan kata melereng untuk memberikan dukungan dan penegasan terhadap kegiatan yang dilakukan. Kata mandaki digunakan saat acara pembukaan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Kata manurun digunakan untuk menyapa guru-guru yang lebih muda. Kata mandata digunakan untuk memberikan penegasan kepada guru-guru seusia menggunakan bahasa yang santun. Aksi keempat, pelaporan pendampingan. Langkah menyusun laporan hasil pendampingan saya lakukan dengan cara membandingkan deskripsi komitmen perubahan kepala sekolah pada saat sebelum dan sesudah pendampingan. Kedua, mengembangkan catatan evaluasi saat refleksi pendampingan yang dijalankan. Ringkasan laporan pendampingan di SMP Negeri 39 Padang dapat dilihat pada tabel 4. Gunakan Google Drive untuk menyimpan dan berbagi file. Seperti ini. Hasil yang dicapai dari praktik baik ini adalah: pertama, komunikasi efektif antara pengawas sekolah dan kepala sekolah sudah terbangun dengan lebih baik. Yang kedua, komunikasi pengawas dengan guru-guru dan tenaga kependidikan sudah mulai baik. 3, kolaborasi antara pengawas sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta mitra kerja mulai terjalin. 4, peningkatan komitmen kepala sekolah. Kepala sekolah semakin berkomitmen terhadap perubahan, menyadari pentingnya refleksi dalam perencanaan. 5. Perubahan dalam komunikasi guru kepada siswa. Cara berkomunikasi guru dan tenaga pendidikan kepada siswa menjadi lebih baik sehingga menciptakan suasana nyaman di sekolah. 6. Terjadi peningkatan mutu pembelajaran. Nilai literasi pada rapor pendidikan tahun 2024 naik sebesar 4,79% dan nilai numerasi sebesar 34,52%. Kesimpulan, penggunaan kata nampe dalam teknik pendampingan sekolah dapat meningkatkan komunikasi efektif sehingga refleksi dan kolaborasi dapat tercipta yang pada ujungnya meningkat mutu pembelajaran di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Nur Fitri MSI, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, memberikan apresiasi atas pendampingan yang dilakukan oleh Dr. Randa Ezita MPD yang menggunakan katonan ampe dalam pendampingan di sekolah binaan. Perkenalkan, saya Suryati, Kepala SMP Negeri 39 Padang. Kehadiran pengawas ke sekolah kami itu sebagai teman belajar, sehingga teman saya pribadi dan juga teman-teman guru merasa senang karena kami bisa saling berbagi dan berkolaborasi untuk kemajuan SMP Negeri 39. Saya Mary Destia, Wakil Kurikulum SMP 39 Padang. Dalam mendampingi kami, Bunda Ezi tidak pernah menggunakan kata-kata yang sifatnya memerintah atau memaksa. Ini semua membuat komunikasi kami lebih baik. Saya Rahmawati, guru SMP 39. Sekarang dibimbing oleh pengawas yang namanya Bunda Ezi. Kami seperti diayomi, dibimbing, diberi pengarahan, diberi seperti sahabat. Bapak Ibu pengawas hebat seluruh Nusantara,
Pendampingan akan lebih bermakna jika kita menggunakan bahasa yang baik, disampaikan dengan sopan dan santun. Pepatah Minang mengatakan, nan kurit adalah kundi, nan merah adalah sago, nan baik adalah budi, nan indah adalah bahaso. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi pengawas sekolah di seluruh Indonesia. Terima kasih.